Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya hormati buat sahabat-sahabat Bung Cokra semua dimanapun Anda berada. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung di channel ini. Mudah-mudahan tambah berkah wal barokah, dimudahkan segalanya, dan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Sahabat, saya waktu itu sebenarnya sempat ditanya gitu, coba dong bikin video lagi, berani nggak katanya, berkomentar tentang TIJ dan juga Joko Arek lagi gitu. Aduh, lagi-lagi ada aja orang yang kayak gitu, padahal saya tuh sudah males gitu kan. Kemarin ya cukup lah gitu kan saya berkomentar tentang Joko Arek gitu. Ya karena memang Joko Arek ya emang kontennya itu mengomentari daripada spiritual gitu kan. Jadi yang menurut dia salah, yang menurut dia itu pembohongan, tidak benar gitu kan. Kayak gitu. Jadi memang Joko Arek kontennya emang kayak gitu, ya mau gimana lagi gitu. Jadi dikritik bagaimanapun ya Joko Arek tetap Joko Arek. Joko Arek tetap dengan konten-konten khasnya yang mengkritik tentang Gus Samsudin, tentang Mas Karyo, tentang Gus Idris dan teman-temannya lah. Begitu juga TIJ gitu. TIJ juga sama. Nah, TIJ karena kontennya mengkritik para spiritual, ya memang kalau buat konten ya mengkritik gitu. Entah salah atau benar ya wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Gitu kan. Sama dengan Joko Arek. Ya mungkin bahkan Joko Arek itu meniru TIJ barangkali dengan konten-kontennya. Seperti itu sahabat. Ya karena memang konten-konten mereka tentang mengkritik gitu. Ya mau gimana lagi. Kalau misalkan ada orang lain yang mengkritik pun, mereka ya nggak akan berhenti buat mengkritik para spiritual itu. Yang menurut mereka itu adalah salah. Yang menurut mereka itu adalah tidak benar. Melakukan pembohongan publik. Kayak gitu. Ya kalau untuk persoalan ini sih saya wallahu a'lam gitu. Saya wallahu a'lam. Jadi mana yang benar, mana yang salah, ya itu semua akan dipertanggungjawabkan oleh mereka sendiri, oleh Joko Arek dan TIJ sendiri. Kalaupun banyak yang mengkritik pun mereka ya tetap aja. Mereka mau bikin konten apa lagi selain mengkritik. Ya kan? Emang konten-konten kritik gitu, kritiknya khusus kepada para spiritual gitu. Jadi seperti itu sahabat. Jadi biarin aja lah gitu, biarin aja. Cuma yang disayangkan itu gini, kalau misalkan mau bikin konten gitu kan, kenapa sih harus mengganggu konten orang lain gitu. Buat TIJ dan Joko Arek, kalau misalkan mau terjun di dunia YouTube, mau buat konten gitu kan, kenapa harus mengganggu konten orang lain gitu. Misalkan konten orang lain, wah ini Gus Samsudin ini kontennya tipu-tipu gitu kan, ini nggak asli, melawan dukun santet palsu misalkan, setiap hari dukun santet kok nggak habis-habis gitu kan, ya biarin aja. Ya biarin aja orang itu konten. Orang itu kebutuhan konten. Emang kontennya tentang nantang-nantang dukun, kontennya itu tentang berantem. Berantem dengan ilmu. Ya kan? Ya biarin aja, ngapain dikritik-kritik. Gus Dobol. Gus apa gitu kan. Setiap hari nantangin dukun santet mulu. Dukun santetnya nggak habis-habis, dan kalau berantem menang mulu, nggak pernah kalah. Ya biarin aja.
Oh repot banget ngurusin konten orang kayak Joko Arek gitu. TIJ juga sama. Ya biarin. Kalau yang anggap beneran ya biarin, orang yang anggap beneran juga itu cuma nonton. Yang anggap bohongan juga ya biarin aja. Yang anggap bohongan juga mereka cuma nonton, menyaksikan ya kan di malam hari gitu kan. Sambil hiburan, biarin aja. Konten-konten orang ngapain sampean-sampean pada yang repot gitu. Jenengan-jenengan semua yang repot. Adapun misalkan masalah pengobatan yang palsu, yang tipu-tipu, kalau itu saya setuju kalau masalah pengobatan. Ya kan? Tapi kalau ada bukti seseorang yang pernah diobati itu tidak sembuh, tidak terbukti kesembuhannya, itu baru saya setuju. Tapi kalau untuk konten-konten yang lain, yang misalkan nantangin dukun santet, terus apa ya, ya selain pengobatan lah gitu kan, itu saya nggak setuju. Jadi biarlah mereka mau bikin konten berantem, mau bikin konten adu ilmu, mau bikin konten orang kesurupan, mau bikin konten apa gitu, biarin aja, nggak usah ngeritik-ngeritik gitu kan, bebas, punya hak gitu. Yang penting tidak melanggar daripada ketentuan undang-undang informasi teknologi, apa ITE, informasi dan transaksi elektronik. Yang penting tidak melanggar daripada undang-undang ITE gitu, seperti provokasi ya kan, hate speech, ujaran kebencian gitu kan. Yang penting nggak seperti itu. Justru yang mengandung hate speech atau apa ujaran kebencian itu kan mereka sendiri, TIJ sama Joko Arek sebenarnya, yang membuat konten mengkritik dengan konten-konten orang lain itu. Mereka kan sebenarnya kan ya mengandung ujaran kebencian terhadap seseorang gitu kan sebenarnya mereka. Tapi ya biarin aja lah. Kalau saya sih tidak ada masalah dengan Joko Arek dengan TIJ gitu kan. Jadi ya benar salahnya kalau saya sendiri wallahu a'lam. Semuanya kembalikan pada Allah, hanya Allah lah yang tahu gitu kan. Jadi kalau saya gitu, jadi mengkritik konten orang boleh asalkan tidak ada ujaran kebencian. Coba kalau sahabat-sahabat semua menyaksikan konten-kontennya Joko Arek dan TIJ itu kan mereka mengkritik tapi ada ujaran kebencian gitu. Ada provokasi untuk membenci kepada orang tersebut. Ya kan? Jadi menurut saya kalau misalkan konten dengan berantem, melawan dukun, adu ilmu, menurut saya itu ya udahlah, biarin aja gitu. Memang konten dia itu ya seperti itu gitu, buat Joko Arek dan TIJ gitu kan. Karena saya diminta. Biarin aja, karena memang kontennya seperti itu. Kecuali bahas masalah pengobatan nih, wah ini trik pengobatan palsu ini menipu ini, ya kan, ini merugikan orang lah, itu baru. Karena pengobatan itu adalah ada objek gitu, ada seseorang yang disembuhin, ada seseorang yang ditipu. Tapi kalau sebuah konten di YouTube, di media sosial gitu, itu sifatnya itu hiburan, menipu atau tidak itu ya terlepas daripada itu gitu, terlepas daripada konten asli atau konten bohongan, terlepas daripada itu. Karena YouTube itu sifatnya hiburan. Sahabat-sahabat semua menyaksikan video saya seperti ini juga, ini sifatnya hiburan. Tapi kalau untuk pengobatan, nah itu baru saya setuju buat Joko Arek dan TIJ. Karena pengobatan itu ada objeknya secara langsung, ya kan, yang ditangani gitu kan, ternyata tidak sembuh, tapi sudah bayar sekian juta, ya kan, tapi tidak sembuh. Ya itu kan penipuan yang benar-benar nyata gitu kan, secara fakta.
secara real. Tapi kalau YouTube ini adalah sebuah media hiburan aja. Tuh, jadi tidak layak untuk saling mengomentari. Apalagi komentarnya itu mengandung ujaran kebencian dengan seseorang gitu kan. Itu sangat tidak baik sekali gitu kan. Jadi mengundang permusuhan. Jadi bukannya kita ini malah ayem gitu kan, menjunjung nilai-nilai perdamaian, persatuan, tapi justru YouTube ini adalah sebuah media media berantem gitu kan, tapi lewat media sosial gitu, saling hujat sana hujat sini gitu kan, saling apa gitu. Jadi seperti itu sahabat-sahabat semua, nggak boleh. Kalau saya cukup sekian saja sahabat. Jadi kalau secara pengobatan itu boleh mengkritik kalau memang itu adalah sebuah pengobatan yang tipu-tipu gitu. Nggak ada penyakit yang dipindahin di degan misalkan. Penyakit yang dipindahin di kambing misalkan. Ya kalau itu saya sepakat lah. Tapi kalau buat yang lain-lain ya boleh komentar tapi ya jangan over lah, sehingga menyebabkan ujaran kebencian terhadap seseorang gitu. Menurut saya gitu, karena YouTube ini adalah sebuah media hiburan, sifatnya itu hiburan. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua, demikian saja dari saya Bung Cokra. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.